Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya di dalam pergantian tahun itu adalah satu momen atau satu waktu untuk merenung apa sajakah yang sudah kita lakukan di tahun yang sudah kita lalui, dan apa sajakah yang harus kita lakukan di tahun yang akan datang. Misalkan di tahun 2002, wah ternyata saya ini boros, wah ternyata saya ini kurang sehat karena tidak suka berolahraga, oh ternyata saya ini sekarang kelebihan berat badan, oh ternyata sebaiknya di tahun 2003. Maka dibuatlah resolusi, biasanya dituliskan, saya akan lebih rajin berdoa, saya akan terlibat di dalam pelayanan, saya tahun ini supaya mengurangi berat badan, saya akan berolahraga, saya tidak akan mie, dan lain sebagainya. Puji Tuhan, kalau itu bisa dilakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan satu kiriman status, isinya menarik. Demikian isinya: selamat tinggal tahun yang menyebalkan, dan selamat datang tahun yang tidak tahu akan bagaimana. Kalimat itu ketika saya baca, saya terhenti agak lama merenung. Dan yang lebih menarik, yang menuliskan status itu adalah mantan pacar saya. Beberapa lama kemudian saya telepon, menanyakan kabarnya bagaimana. Dia berkata begini, dia panggil saya nama Fit, kalau kamu tahu tahun ini benar-benar tahun yang amat sangat memuakkan untuk saya. Saya bangkrut usahanya, dan sekarang saya sedang ada di pengadilan mau bercerai dengan suami saya. Dan anak saya sekarang masuk keluar rumah sakit terus-terusan. Hidup saya sangat amat memuakkan, menyebalkan. Jadi kalau David mau menghibur saya, tidak usah. Saya sudah berdoa, berteriak kepada Tuhan. Jadi doakan saja supaya hidup saya cepat berakhir. Sudah tidak ada artinya hidup saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak bisa berkomentar apapun. Dan saya tutup telepon, saya berdoa kepada Tuhan supaya minta dia dikuatkan. Tentu dia ini bukan kurang iman. Dia ini sudah menjalani kehidupan yang sangat amat buruk. Tiap hari dia nangis berdoa kepada Tuhan. Kita tidak tahu ke depan akan terjadi apa. Itu misteri di depan kita. Cuman kita berharap segala sesuatunya ada di dalam pimpinan Tuhan. Kita harus mempunyai yang namanya iman. Betul? Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya bertanya, apakah itu iman? Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mendengar ada yang namanya Billy Graham, itu penginjil yang sangat luar biasa, diberkati Tuhan. Dia menginjil dari kota ke kota, negara ke negara, mendatangkan jiwa banyak sekali kepada Tuhan. Beberapa tahun yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Kita kehilangan seorang penginjil yang luar biasa. Kalau dia KKR, dia ini sering berada di lapangan, dihadiri oleh ribuan orang. Dan kalau kakaknya di lapangan itu, limbahnya ini panggung kayu. Suatu ketika ketika KKR, khotbah dengan berapi-api. Tiba-tiba ada seorang laki-laki menghampiri dan bertanya begini, Billy, apakah itu iman? Billy ini tertegun mendengar pertanyaan si laki-laki. Billy ini nggak menjawab, tetapi dia meloncat di panggung itu. Terus dia bertanya begini, kamu tahu mengapa saya meloncat? Semua terdiam, gak ada yang menjawab. Billy
Graham berkata, saya meloncat karena saya percaya panggung ini tidak akan roboh. Makanya saya meloncat. Berarti percaya mendahului perbuatan. Betul ya? Percaya terlebih dahulu baru melakukan. Betul ya? Bapak Ibu saudara sekalian masuk ke gereja ini, Bapak Ibu duduk, di dalam hati, di dalam otak Bapak Ibu percaya bahwa bangku ini tidak akan roboh, baru Bapak Ibu saudara berarti duduk. Betul ya? Berarti memang betul iman mendahului perbuatan. Setuju? Kalau saya berikan satu ilustrasi begini. Ada seorang pemuda. Pemuda ini baru lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, dia melamar pekerjaan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Setiap perusahaan didatangi oleh dia, tetapi selalu ditolak karena dia melamar posisi ingin menjadi sales, sedangkan dia tidak mempunyai kendaraan. Sedangkan sales itu syaratnya harus mempunyai kendaraan supaya bisa ke sana ke sini. Dia sangat membutuhkan motor. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan beberapa waktu dia tidak mendapatkan motornya. Terus dia datang ke gereja bertemu dengan pendetanya. Pak Pendeta, saya butuh motor karena saya harus bekerja, tapi saya tidak membutuhkan motor. Si pendeta ini berkata begini, anakku, engkau berdoalah dengan iman, sungguh-sungguh mintalah kepada Tuhan dengan iman, berdoalah. Pulanglah si anak ini. Memang betul, anak ini butuh motor, dia berdoa sungguh-sungguh dengan iman. 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu belum juga dapat motornya. Terus dia puasa 3 hari 3 malam, sangat-sangat serius meminta supaya mendapatkan motor. Tidak dapat juga. Dia berdoa puasa 7 hari 7 malam, tidak dapat juga. Terus datang ke pendeta lagi, Pak Pendeta, bagaimana? Saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi motor yang saya butuhkan tidak dapat. Pendeta ini berkata, anakku, engkau berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh itu sangat amat baik. Tetapi jangan salah anakku, iman harus disertai dengan perbuatan. Mendengar itu senyum si pemuda ini, pulang. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tidak ada kabar. Bulan ke-6, bukan hari Minggu, si anak ini datang ke gereja. Ketika datang ke gereja, dia membunyikan klakson. Si pendeta kaget, siapa yang datang? Ternyata ada mobil Avanza baru. Jadi si pemuda itu turun. Pendeta dengan sangat amat senang. Wih, bagaimanakah kabarmu, Bunda? Apakah engkau sekarang sudah mendapatkan apa yang kau butuhkan? Tentu, Pak Pendeta. Sekarang apa lagi? Kamu datang ke sini butuh apa lagi? Sebentar, Pak Pendeta, saya mau bicara. Pak Pendeta, ketika pembicaraan terakhir dengan Pak Pendeta mengatakan iman harus disertai dengan perbuatan. Pulanglah saya. Ketika pulang, saya ambil sertifikat rumah papa saya gadekan ke rentenir, dapat uangnya saya jadikan uang muka untuk membeli mobil. Jadi sekarang saya dikejar oleh 2 cicilan ke rentenir dan cicilan ke dealer mobil. Sudah 4 bulan lebih saya menunggak. Sekarang saya dikejar-kejar oleh debt collector, penagih hutang. Bagaimanakah ini Pak Pendeta? Pendeta ini berkata begini, anakku, berdoalah kepada Tuhan, mintalah dengan sungguh-sungguh agar Tuhan buka jalan supaya semua hutang-hutangmu lunas. Pulanglah. Nah, berdoalah dengan iman. Pulanglah si anak ini.
1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tidak ada kabar. Bulan kelima, si pendeta mendengar kabar bahwa si anak itu masuk ke dalam penjara karena terlibat berbagai kasus penyelewengan uang. Sebagai pendeta yang baik, dia datang menjenguk si pemuda itu. Anakku, engkau harus berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan buka jalan, supaya engkau keluar dari penjara ini. Berdoalah, anak.